Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yelna Yuristiari, atau tepatnya Insinyur Yelna Yuristiari IPM. Saya adalah salah satu dosen teknik sipil di Departemen Teknik Sipil Universitas Batam. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yang pertama adalah irigasi dan bangunan air, yang kedua adalah rekayasa jalan raya. Mata kuliah irigasi dan bangunan air merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang ditempuh pada semester 6. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas topik tentang desain struktur kanal dan regulasi terkait. Kanal merupakan salah satu komponen penting dalam sistem irigasi dan pengelolaan sumber daya air. Perencanaan dan desain dari kanal tidak hanya berkaitan dengan penentuan dimensi, saluran, dan kapasitas aliran, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hidrolika, mekanika tanah, stabilitas struktur, lingkungan, dan serta aturan-aturan dan standar-standar yang berlaku baik itu di Indonesia ataupun di kancah internasional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar irigasi dan bangunan air, menguasai teknologi dan alat perancangan, serta memiliki kemampuan untuk merancang sistem irigasi yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengelola sumber daya air, serta mempertimbangkan kebutuhan air, alokasi air, dan juga strategi efisiensi dari penggunaan air. Kemampuan analisis dan evaluasi terhadap sistem irigasi dan bangunan air juga merupakan bagian penting dalam pembelajaran ini. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan teknis, melakukan presentasi, serta mengkomunikasikan konsep dari desain dan hasil analisis secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan, khususnya para stakeholder yang ada pada sebuah proyek. Dalam penerapannya, seluruh proses perencanaan dan pengelolaan infrastruktur, khususnya bangunan air dan sistem irigasi, harus tetap memperhatikan aspek lingkungan yang menjunjung tinggi etika profesional sebagai seorang engineer di bidang teknik sipil. Secara khusus, setelah mengikuti pembelajaran pada topik desain struktur kanal dan regulasi terkait, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan konsep dan prinsip dasar desain struktur kanal, yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis kanal beserta fungsi dan karakteristiknya, dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan desain struktur kanal, termasuk debit aliran, kondisi tanah, stabilitas, serta kondisi lingkungan. Keempat, menerapkan prinsip-prinsip hidrolika dan mekanika tanah dalam perencanaan struktur kanal. Kelima, menjelaskan dan menerapkan regulasi, standar teknis, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan kanal. Dan yang keenam, mengevaluasi kesesuaian suatu desain kanal terhadap aspek teknis, keselamatan, lingkungan, serta regulasi yang berlaku. Dengan demikian, melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu menghitung dan merancang dimensi kanal, tetapi juga mampu menghasilkan desain yang aman, efektif, efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan teknis serta regulasi yang berlaku. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, biasanya saya akan memberikan sedikit ruang diskusi singkat untuk memahami level pemahaman mahasiswa atau mahasiswi terkait topik yang akan dibahas dan hubungannya dengan topik sebelumnya. Mari kita mulai saja topik ini. Jadi kita mulai saja untuk kelas kita hari ini, itu tentang desain struktur kanal dan regulasi terkait. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran topik ini, yang pertama itu menjelaskan konsep dan prinsip dasar desain struktur kanal. Diharapkan nantinya ketika selesai menyelesaikan kelas ini, mahasiswa itu mampu memahami konsep dan mampu memahami prinsip dasar dalam melakukan desain atau perencanaan struktur kanal. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu dapat mengidentifikasi jenis-jenis kanal serta fungsi dan karakteristiknya.
Jadi nanti di topik ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kanal, kemudian kita juga akan menganalisis faktor-faktor resiko dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan desain struktur kanal seperti debit aliran, kondisi tanah, stabilitas, dan lingkungan. Selain itu kita juga ada tujuan pembelajaran topik yang keempat, itu menerapkan prinsip-prinsip hidrolika dan mekanika tanah dalam perencanaan struktur kanal. Nanti di topik kali ini kita akan bahas satu contoh soal terkait bagaimana merencanakan atau merancang sebuah drainase. Dan juga nanti kita akan diharapkan setiap mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan regulasi atau standar teknis yang digunakan dalam perencanaan atau desain sebuah kanal. Serta yang terakhir, tujuan pembelajaran topik yaitu mengevaluasi kesesuaian suatu desain kanal terhadap aspek teknis, keselamatan, lingkungan, dan regulasi yang berlaku. Jadi secara umum di topik ini nanti kita akan belajar bagaimana jenis-jenis kanal dan apa saja jenis-jenis kanal itu, serta desain, bagaimana mendesain kanal, bagaimana kita dapat membuat perencanaan kanal sesuai standar dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Jadi untuk outline topik pembelajaran kita hari ini tuh, yang pertama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti kita akan ada pre-quiz. Jadi di pre-quiz ini setiap mahasiswa itu diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan opini-opininya terkait tentang topik yang akan dibahas. Kemudian setelah pre-quiz nanti akan ada pembahasan sedikit tentang konsep dasar struktur kanal. Kemudian juga nanti kita akan bahas tentang prinsip dasar desain kanal, faktor-faktor yang mempengaruhi desain, serta regulasi dan standar teknis yang berlaku untuk perencanaan kanal di Indonesia. Dan terakhir nanti akan ada kuis dan tugas, yang mana kuis dan tugas ini dapat dikerjakan setelah kelas ini, dan tugasnya juga dapat dikumpul setelah kelas ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke outline yang pertama, itu pre-quiz. Jadi pada mahasiswa yang kira-kira dapat menjawab pertanyaan ini nanti bisa angkat tangan ya, atau raise your hand in Google Meet-nya. Jadi adapun pertanyaan yang pertama itu, ketika hujan deras, mengapa beberapa saluran atau kanal dapat mengalirkan air dengan baik, sementara yang lain meluap atau bahkan mengalami kerusakan? Jadi kira-kira ketika misalnya ada hujan nih di kota Batam, kalian lihat kan ada beberapa kanal itu yang dapat mengalirkan air, ada juga beberapa kanal yang meluap airnya. Itu kira-kira kenapa? Ada yang bisa tahu penyebabnya? Ya, Marcelino? Mungkin penyebabnya itu dari sendiri itu ada penumpukan sampah, ada sedimentasi juga, atau pertumbuhan vegetasi liar. Sedikit penurunan. Jadi akibatnya itu kecepatan aliran air itu menjadi lambat dan memicu itu namanya penumpukan air hingga menjadi meluap. Serta ada juga namanya di bagian kanal itu kegagalan struktur akibat kecepatan tinggi. Seperti dalam hujan itu debit volume air itu terlalu tinggi yang membuat kecepatan aliran itu di batas limit itu menjadi memicu pengurusan. Jadi di fondasi kanal itu masih dia longsor, jadi menghemat di bagian aliran air. Jadi secara tidak langsung saudara Marcelino ini tadi menjelaskan tentang masalah ini timbul karena adanya kecepatan aliran yang terhambat seperti sedimentasi atau vegetasi yang ada di kanal. Bagaimana dengan desain? Kira-kira desain itu mempengaruhi nggak sebuah kanal itu meluap atau lancar? Sangat mempengaruhi itu, karena semakin bagus desain kanalnya, jadi semakin bagus juga untuk aliran air. Jadi misalnya kanalnya itu nggak sesuai dengan bentuk daerahnya itu, misalnya daerahnya itu seperti turun bukit atau bukitan, kalau dengan kanalnya kecil itu mungkin jadi bawah air di bawahnya. Oke, jadi lebih bagus untuk itu.
Oke, sudah bagus ya jawabannya untuk sebelum kelas ini ibaratnya Marcelino sudah paham tentang apa-apa saja yang kira-kira akan menghambat laju air di sebuah kanal. Sudah bagus untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan lagi tentang apa fungsi utama sebuah kanal dan apa yang terjadi jika ukuran kanal itu terlalu kecil untuk debit air yang mengalir. Jadi debit air maksudnya kuantitas air yang mengalir. Ya, siapa yang mau jawab ini? Oke, Eka Saputra. Jadi pertanyaannya fungsi utama sebuah kanal ini. Iya. Jadi untuk fungsi utama sebuah kanal itu jadi mengalirkan air secara aman dan efisien untuk irigasi, drainase, pengendalian banjir maupun distribusi. Apa yang terjadi jika ukuran kanal terlalu kecil untuk debit air? Jadi untuk jika ukurannya terlalu kecil, kapasitas aliran tidak mencukupi sehingga air meluap menyebabkan banjir, erosi, dan kerusakan pada kanal. Oke, terima kasih Eka Saputra, jawabannya sudah baik. Dan pertanyaan kedua ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa bentuk penampang kanal bisa berbeda-beda? Ada yang tahu ini jawabannya apa? Kenapa beda-beda? Oh, boleh Marcelino. Ini double ya nilainya. Nilai aktif. Jadi Bu, kenapa ada dua elemen untuk bentuk penampang kanal? Itu karena satu itu biomanya saluran itu ditentukan juga berdasarkan efisiensi mereka. Jadi itu ada ketersediaan dan stabilitas untuk tanah. Jadi untuk tipe-tipe desain itu mengikuti bentuk lokasi lah. Itu seperti ada kanalnya itu bentuk trapesium, persegi dan sebagainya. Jadi setiap bentuk-bentuk berbeda itu ada fungsinya juga. Jadi macam trapesium itu bentuknya sangat paling ekonomis. Jadi kalau untuk saluran tanah tanpa berlapis disesuaikan masuk biasa dalam tanah agar dikit stabil bangun longsor. Jadi untuk trapesium itu sangat cocok melawan gesekan tanah yang terjadi akibat longsor. Sedangkan persegi itu cocok Bu untuk area seperti di urban lah. Jadi penggunaan material ini juga itu struktur stabil seperti beton tulang karena dinding tegak lurus. Jadi bisa mampu menahan beban tanah yang terlalu. Oke, ya betul ya. Jadi beberapa hal yang dapat mempengaruhi bentuk penampang kanal itu, yang pertama itu ada kondisi tanahnya. Jadi kalau misalnya kondisi tanah atau kontur tanah itu juga akan mempengaruhi penampang-penampang dari sebuah kanal. Terus tadi juga disampaikan bentuk trapesium dan bentuk persegi. Kalau persegi itu di daerah urban. Seperti ruang yang tersedia misalnya di perumahan itu cenderung lebih kecil untuk drainase. Jadi dia biasanya nggak akan bisa buat kanal dalam bentuk trapesium karena trapesium ini perlu adanya slope atau kemiringan, sehingga biasanya kalau trapesium itu akan dibuat di daerah yang memiliki ruang yang lebih besar. Terus juga debit rencana itu akan mempengaruhi bentuk kanal serta kemiringan lahan. Kemiringan lahan itu nanti akan mempengaruhi koefisien Manning namanya atau aliran air. Dan juga kecepatan aliran juga mempengaruhi bentuk-bentuk kanal, jenis materialnya juga mempengaruhi, stabilitas lereng juga mempengaruhi, dan biaya konstruksi pemeliharaan juga mempengaruhi bentuk-bentuk kanal itu sendiri. Misalnya karena dalam bentuk trapesium itu biasanya dia biaya pemeliharaannya lebih rendah daripada misalnya kanal yang berbentuk bulat seperti concrete pipe atau pipa beton gitu. Nah, itu biaya pemeliharaannya lebih tinggi dibanding yang bentuk trapesium. Oke.
Pertama, saya akan bahas tentang konsep dasar struktur kanal. Jadi untuk struktur kanal itu, untuk pengertian kanal sendiri pastinya mahasiswa sudah mampu memahami kanal itu intinya saluran buatan yang dirancang untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Intinya dia hanya memindahkan air secara aman dan mengendalikan air itu agar tidak meluap dan tidak merusak daerah-daerah sekitarnya. Serta salah satu kanal itu juga berfungsi untuk mendistribusikan air sesuai kebutuhan dan mendukung pengelolaan sumber daya air yang ada di daerah sekitar. Jadi kanal itu ada dua tipenya. Yang pertama itu kanal saluran terbuka dan yang kedua itu saluran tertutup. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu saluran terbuka itu cukup dilihat aja. Kalian bisa lihat nggak airnya. Kalau misalnya kalian bisa lihat airnya, itu artinya dia aliran airnya itu kanalnya itu adalah kanal saluran terbuka. Sedangkan kalau misalnya kalian tidak bisa lihat airnya, itu salurannya tertutup. Nah, contohnya itu kalian bisa lihat banyak di Batam. Ada beberapa kanal itu dia pakai U-ditch tapi dia ada tutupnya. Nah, itu bisa kita namakan namanya slit type U-ditch. Nah, itu bisa dinamakan kanal saluran tertutup. Sedangkan kanal saluran terbuka itu kanal atau saluran yang biasanya kita lihat itu kalau misalnya kalian lewat Capri Mall, itu kan ada kanal itu ya yang besar yang kalian bisa lihat airnya. Nah, itu namanya kanal saluran terbuka. Jadi intinya kalau kalian bisa lihat airnya itu saluran terbuka, kalau misalnya airnya itu tidak terlihat itu saluran tertutup, gitu aja. Kemudian untuk fungsi dan tujuannya, jadi ini kalian bisa lihat sendiri di PowerPoint yang saya share. Itu fungsinya itu yang pertama, pembangunan kanal itu mengalirkan air seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian juga ada fungsi kanal itu mendistribusikan air, mengatur dan mengendalikan aliran air, mengurangi resiko banjir dan genangan, mendukung pengelolaan sumber daya air, dan mengurangi dampak erosi dan kerusakan akibat aliran air. Kalau misalnya kalian tahu kalau di dunia ini itu jumlah air baku atau fresh water yang ada di dunia ini itu hanya sekitar 0,03%. Jadi selebihnya itu adalah air laut. Jadi air fresh water atau air tawar itu harus dikelola dengan baik. Salah satu cara pengelolaan air tawar itu adalah dengan membangun kanal. Jadi kanal itu akan dialirkan sehingga nantinya tidak menyebabkan banjir di kawasan sekitar yang kanalnya itu tidak terkelola dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Batam itu ada banjir di beberapa titik, kalian bisa analisa kira-kira banjirnya itu karena apa? Apakah kanalnya kurang besar atau kanalnya itu sudah besar tapi ada sedimentasi ataupun aliran airnya bisa jadi terganggu karena misalnya banyak sampah yang menumpuk. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab dari banjir yang ada di kota-kota besar biasanya. Kemudian ada juga tujuan dari pembangunan kanal itu, yang pertama ketersediaan dan kontinuitas suplai air. Jadi beberapa kanal itu dibangun untuk mendistribusikan air dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada juga kanal dibangun untuk efisiensi distribusi dan pemanfaatan air, kelebihan air, mengendalikan kelebihan air dan risiko banjir, mendukung irigasi dan produktivitas pertanian. Nah, ini untuk yang poin keempat, mendukung irigasi dan produktivitas pertanian ini kalau di Batam itu sepertinya tidak dilaksanakan karena Batam bukan merupakan kawasan pertanian. Tapi kalau misalnya kalian pergi ke daerah-daerah Jawa ataupun Sumatera, nah itu masih ada kanal-kanal yang berfungsi sebagai irigasi dan produktivitas pertanian. Terus ada juga kanal itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air dan mendukung pemanfaatan air untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kanal. Jadi jenis-jenis kanal itu ada dua tadi ya yang saya sampaikan. Yang pertama itu saluran terbuka seperti ini, dan ada juga saluran tertutup. Nah, ini contohnya. Berdasarkan fungsinya ada namanya kanal irigasi. Nah, ini biasanya untuk
kawasan pertanian. Ada juga namanya kanal drainase. Nah, kanal drainase itu tugasnya untuk mendistribusikan atau mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain. Terus ada juga kanal pengendali banjir. Nah, ini biasanya kalian kalau misalnya lihat di berita itu ada namanya BKT, Banjir Kanal Timur. Nah, itu adanya misalnya di Jakarta. Nah, kanal BKT itu sengaja dibangun, kanal BKT yang besar itu untuk mengendalikan banjir yang ada di Jakarta. Jadi biasanya di Jakarta itu aliran airnya itu kan berasal dari Sungai Ciliwung. Nah, air dari Sungai Ciliwung itu sengaja dialirkan ke area BKT. Nah, supaya di Jakarta itu yang daerahnya rendah itu tidak terjadi banjir. Nah, untuk di Jakarta sendiri itu sekarang sudah ada terowongan bawah tanah, yang mana salah satu fungsi dari terowongan bawah tanah itu juga sebagai tempat mengendalikan banjir, di mana di bawahnya itu dia buat kanal di terowongan paling bawahnya. Kemudian ada lagi kanal air baku. Nah, kanal air baku ini biasanya dibangun untuk mengalirkan air baku ke waduk-waduk. Jadi kalau misalnya dari satu waduk ke waduk lainnya itu akan ada dibangun kanal air baku, yang mana air baku itu nantinya akan digunakan sebagai sumber air minum atau sumber air bersih bagi masyarakat setempat. Dan ada juga kanal navigasi. Nah, kanal navigasi ini kalau di Batam itu nggak ada ya, belum ada. Tapi biasanya kanal navigasi itu ada di kota-kota seperti kota-kota yang ada di Belanda, karena di Belanda itu level muka tanahnya itu lebih rendah daripada level muka air laut, dan beberapa daerah itu juga di Belanda itu dia daerahnya itu lebih rendah dari air laut, sehingga beberapa kawasan itu sengaja mereka itu bangun kanal-kanal yang mana air laut itu bisa menjadi salah satu alat transportasi bagi mereka gitu. Jadi untuk di Belanda itu ada banyak aquaduct, namanya aquaduct, yang merupakan kanal navigasi yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Terus ada juga jenis-jenis kanal itu berdasarkan material konstruksinya. Jadi ada namanya kanal tanah, ini terbuat dari tanah, kanal beton, kanal pasangan batu, dan kanal dengan lining geomembran. Nah, kanal sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di sekitar kalian itu kanal tanah itu pasti sering lihat. Kanal beton juga pasti sering lihat, kanal pasangan batu juga pasti kalian sering lihat. Dan kanal dengan lining geomembran itu maksudnya kanal yang dibangun untuk mengurangi kehilangan air akibat rembesan. Jadi geomembran ini tujuannya mengunci agar air itu tidak merembes ke tanah-tanah di sisi-sisinya, jadi sisi kiri kanannya. Seperti saluran tanah itu kalau misalnya ada air yang mengalir, airnya itu akan merembes biasanya ke kiri dan ke kanan. Sama dengan saluran batu kali. Saluran batu kali itu biasanya dia akan sediakan itu lubang-lubang di pinggir-pinggirnya. Yang pertama bertujuan untuk mengurangi daya tekan tanah. Jadi misalnya kalau kalian lihat di saluran batu kali itu, dia akan buat tuh lubang-lubang ketika hujan turun. Lubang-lubang itu berfungsi untuk mengalirkan air yang merembes dari tanah-tanah sekitarnya. Terus ada lagi komponen utama struktur kanal. Jadi untuk komponen utama struktur kanal terdiri atas dasar kanal, dinding atau talud, tanggul, lapisan pelindung, bahu kanal, serta bangunan pelengkap. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat komponen utama struktur kanal irigasi itu, coba kita zoom ya. Nah, ini saluran irigasi nih contohnya. Jadi ada namanya bendung utama. Bendung utama itu yaitu tempat di mana air itu biasanya berkumpul. Kemudian ada pintu pengambilan utama. Jadi pintu pengambilan itu sebagai pintu air untuk melakukan monitoring dari airnya itu dialirkan atau tidak gitu. Terus ada lagi namanya saluran primer induk. Saluran primer induk itu saluran yang berasal dari bendung utama. Kemudian ada lagi namanya bangunan bagi atau sadap.
bangunan bagi atau sadap itu terdiri dari pintu air juga. Nah, ini dia contohnya. Oke, kita lanjut ke prinsip dasar desain kanal. Untuk prinsip dasar desain kanal adalah menghasilkan saluran yang mampu mengalirkan debit rencana secara aman, stabil, efisien, dan berkelanjutan. Jadi intinya prinsip dasar desain kanal itu cukup. Maksud artian dari cukup itu cukup untuk mengalirkan debit air yang direncanakan. Jadi untuk debit rencana itu ada yang misalnya 20 tahunan, ada yang 50 tahunan. Kemudian prinsip dasar desain kanal itu juga harus mempertimbangkan aspek hidrologi. Lanjut ke contoh perhitungan desain kanal. Untuk contoh perhitungan desain kanal itu, ini contohnya ya, ada data perencanaan. Jadi di data perencanaan itu diketahui debit rencana itu 5 meter kubik per second. Terus bentuk kanal yang akan dibangun itu trapesium. Jadi bentuknya itu seperti ini, trapesium. Lebar dasar kanal itu 2 meter. Kedalaman air itu Y 1 meter. Nah, ini kedalamannya 1 meter. Kemiringan talutnya itu Z 1,5, hanya vertikalnya itu 1. Jadi 1,5 itu horizontal. Jadi horizontal itu yang begini, vertikalnya itu 1 begini. Kemudian kemiringan dasar kanalnya itu S sama dengan 0,001. Ini maksud kemiringan itu misalnya dari titik sini sampai titik ujung sana itu 0,001 derajat gitu. Dan koefisien kekasaran maningnya itu N itu 0,025. Nah, N itu biasanya itu ada tabelnya. Kalian bisa lihat di tabel. Kalau untuk beton biasanya dia misalnya nilainya 0,025 gitu. Nah, dia mau hitung nih dari debit rencana ini berapa ukuran kanal yang seharusnya dibuat. Nah, untuk mencari desain kanal yang betul itu, yang pertama dia harus tahu luas penampang aliran. Jadi untuk luas penampang aliran untuk kanal trapesium itu rumusnya ini, A sama dengan B ditambah Z kali Y dikali Y. Jadi ini luas penampang aliran dari trapesium. Kalau kalian lihat di sini luas penampang aliran itu luas trapesiumnya berapa. Kemudian ini dari rumus luas trapesiumnya didapatkan luas penampang alirannya 3,5 meter persegi. Setelah itu keliling basahnya berapa? Nah, untuk keliling basah itu kalau misalnya kalian lihat di sini, keliling basah itu adalah keliling yang terkena air. Jadi ini ditambah ini itu namanya keliling basah ditambah ini. Keliling basahnya itu sama dengan 5,61 M. Jadi nilai A-nya sudah dapat, nilai P-nya sudah dapat, keliling basah. Terus dia harus hitung jari-jari hidrolisnya. Jari-jari hidrolis itu R sama dengan luas penampang tadi dibagi dengan keliling basah. Hasilnya 0,624 meter. Nah, setelah diketahui jari-jari hidrolisnya, barulah dia dapat menghitung debit dengan rumus Manning. Nah, ini adalah rumus Manning untuk debit. Q itu sama dengan 1/N dikali A dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat 1/2. Jadi N itu koefisien Manning yang 0,025 tadi. Terus nilai A itu nilai luas penampang. Terus dikali dengan nilai R itu tadi apa? Jari-jari hidrolis. Terus dikali dengan S. S itu apa? Nah, kalian lihat di S itu tadi nih, kemiringan dasar kanal. Setelah itu barulah dia dapat Q debitnya itu 4,37. Sehingga Q kapasitas dari trapesium tadi 4,37. Sedangkan untuk Q rencananya 5. Jika Q kapasitas kecil dari Q rencana, artinya itu kapasitasnya itu tidak memadai. Jadi bagaimana hal yang seharusnya dilakukan seorang engineer? Jadi dia harus tingkatkan Q kapasitasnya supaya Q rencananya itu memadai. Jadi Q rencana itu maksudnya air yang lewat itu cukup dengan air Q kapasitas tersebut. Jadi kan tadi di sini Q rencana itu 5 kan, 5 meter
meter per second dibagi S. Nah, biasanya untuk Q itu dapat dari yang tadi disampaikan Marcelino, itu dapat dari aliran hujan di kawasan sekitar. Jadi dari data-data hujan itu nanti akan diperoleh nilai Q atau nilai debit. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kalian sudah menghitung dan kalian dapat misalnya Q kapasitasnya kecil dari Q rencana, itu kalian harus trial error lagi. Jadi kalian ganti lagi ini ukurannya. Misalnya B-nya kalian tambah jadi 2,5, terus Y-nya kalian tambah jadi 1,5 misalnya. Terus kalian masukkan lagi ke rumus yang ini sampai didapatkan Q kapasitasnya itu harus lebih besar dari Q rencana. Nah, itu perhitungan simpel untuk menghitung perencanaan kanal. Jadi untuk jenis penampangnya itu bisa beda-beda. Kalian bisa ganti jadi lingkaran, bisa ganti jadi persegi, persegi panjang, segitiga. Nah, itu bedanya nanti di sini aja tuh. Cuma di luas penampang dan keliling basahnya bedanya cuma di situ aja. Selainnya itu akan sama rumusnya. Oke ya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi desain kanal. Nah, ini tadi ada juga di pertanyaan kuis tadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi desain kanal. Yang pertama itu ada faktor topografi. Jadi desain kanal itu akan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tanah di kawasan kanal tersebut. Terus faktor hidrologi dan debit air juga akan mempengaruhi desain kanal yang dibangun. Selain itu, hidrolika kanal, kecepatan aliran, kemiringan saluran, penampang melintang, nah itu juga akan mempengaruhi hidrolika kanal. Serta geoteknik dan tanah. Jadi tanah-tanah sekitar kanal itu juga akan mempengaruhi. Kalau misalnya jenis tanahnya pasir, lempung, atau batu, bagaimana stabilitas lerengnya, itu akan mempengaruhi desain kanal. Apakah misalnya dindingnya akan dibuat tebal atau dindingnya tipis. Terus tata guna lahan juga akan mempengaruhi desain kanal, serta faktor ekonomi dan biaya juga akan mempengaruhi desain kanal. Jadi ketika misalnya cost atau budgetnya rendah, kanal itu akan dibuat sederhana, misalnya dari tanah saja gitu. Oke, ini adalah list dari regulasi dan standar teknis yang digunakan dalam perencanaan kanal. Jadi untuk perencanaan kanal itu kita pakai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Nah, ini adalah dasar hukum pengelolaan sumber daya air. Terus ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air dan pedoman perhitungan saluran dan drainase Kementerian PUPR. Jadi sebagai engineer itu kalian harus punya ini aturan-aturan pemerintah, undang-undang, peraturan pemerintah dan pedoman ini. Karena kalian akan mengikuti aturan-aturan yang ada di regulasi-regulasi yang terkait ini semua. Dan kalian harus juga ada pedoman desain drainase jalan. Misalnya kalian akan membangun atau merencanakan kanal yang terletak di pinggir jalan. Nah, itu kalian harus ada pedoman desain drainase jalan. Terus pedoman inventarisasi drainase jalan juga harus ada. Kalian harus mengacu pada ini juga. Dan standar nasional Indonesia yang relevan. Jadi ada beberapa SNI atau standar nasional Indonesia yang relevan terhadap perencanaan atau perancangan sebuah drainase atau kanal. Nah, ini adalah referensi dari presentasi untuk hari ini. Jadi kalian bisa baca bukunya, buku Open Channel Hydraulic dari Mick Grauhill, penulisnya Cho. Terus peraturan yang tadi ini kalian bisa download saja di Google, terus kalian bisa baca-baca lagi. Oke, itu adalah kelas kita hari ini. Karena tadi kita sudah ada pre-quiz dan sekarang kita akan ada quiz dan tugas. Tapi quiz dan tugas ini akan dikerjakan setelah kelas juga tidak apa. Jadi kalian nanti tinggal klik kuisnya, terus kalian bisa jawab, dan setelah itu kalian bisa lihat skor kalian seperti apa. Setelah itu untuk minggu depan itu, sebelum minggu depan kalian harus merangkum artikel.
Jadi nanti kalian klik aja ini artikelnya, terus kalian baca dan berikan opini terkait artikel ini. Jadi itu aja. Ada pertanyaan lagi? Untuk perangkum artikelnya ini bikin bentuk Word atau PDF? Kalau artikelnya itu kalian bentuk Word saja. Word. Pada topik ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menguji dan memperdalam pemahaman melalui kuis online. Pada pembelajaran ini telah dibahas desain struktur kanal dan regulasi terkait. Desain kanal bertujuan untuk memastikan air dapat dialirkan secara aman, efektif, dan efisien. Perencanaan kanal harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti debit aliran, prinsip hidrolika, kondisi tanah, stabilitas, jenis konstruksi, dan kondisi lingkungan. Dalam desain kanal, prinsip hidrolika digunakan untuk menentukan kapasitas dan karakteristik aliran, sedangkan prinsip mekanika tanah digunakan untuk memastikan kestabilan dan keamanan struktur kanal. Selain aspek teknis, perencanaan dan pembangunan kanal harus memenuhi regulasi, standar teknis, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, desain kanal yang baik harus memenuhi aspek teknis, keselamatan, lingkungan, efisiensi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi.